Diana mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Mau tanya, anak saya giginya masih 4, atas bawah masih setengahnya masih belum muncul. Apa durasi sikat giginya juga 2 menit? Baik, kami kita menunggu Ibu Diana untuk menjelaskan tentang evolusi ini ya. Nah, Iya. untuk Ibu Teksa. Nah, untuk gigi yang masih munculnya itu jadi 2 gigi atas, 2 gigi bawah ya? Atau 4 gigi atas, 4 gigi bawah nih? Kalau misalnya dia masih dalam proses tumbuh, jadi belum tumbuh sempurna, tentu kan anak masih merasa tidak nyaman. Tetap sebaiknya sih tetap diusahakan 2 menit agar dia terbiasa dengan durasi sikat gigi yang 2 menit. Kalau misalnya kita cuma sebentar, nanti ketika dia sudah butuh waktu untuk sikat gigi 2 menit, dia nggak akan terbiasa gitu. Jadi, tapi kalau misalnya dia udah tumbuh sempurna, harus 2 menit ya Bu ya, jadi dibantu. Nah, kalau misalnya untuk giginya misalnya masih di bawah 4, mungkin tidak perlu pasta gigi berfluorid dulu, atau sikat giginya ini 2 kali nih. Jadi anaknya dulu silahkan menyikat gigi sendiri. Dia membiasakan dia untuk sikat gigi sendiri, kemudian ibu bantu untuk membersihkan dengan sikat gigi yang berfluorid. Jadi salah satu aja ya sikat gigi berfluoridnya, jangan sekaligus dua-duanya dipakai sikat gigi berfluoridnya. Dijawab oleh Bu Teksa, dok, 2 atas 2 bawah giginya. Berarti tidak perlu bawah, tetap dengan waktu menit ya untuk dibiasakan anaknya. Iya. Mungkin yang lainnya, ibu-ibu yang lainnya yang ingin curhat permasalahan gigi anaknya. Mumpung ada dokter Alifin nih, kapan lagi nih ya? Atau ini dok, saya mau tanya nih dok. Tadi kan lidahnya juga harus disikat ya dok ya? Itu menggunakan sikat khusus lidah atau menggunakan sikat giginya itu nggak apa-apa dok? Untuk menyikat, untuk membersihkan lidahnya. Saja tidak apa-apa. Oh, berarti pakai bulu sikatnya. Yang belum tumbuh gigi bisa tetap pakai kasa, bisa pakai lap aja untuk membersihkan lidahnya. Tapi kalau misalnya dia udah tumbuh gigi, dengan sikat giginya juga bisa dibersihkan lidahnya. Sikat secara vertikal. Oke. Lidah itu penting dibersihkan karena biasanya juga makanan atau terutama untuk anak yang masih menyusu, sisa susu biasanya dapat menumpuk di lidah. Nah, kalau terus-menerus menumpuk di lidah akan bisa menyebabkan tumbuhnya jamur. Nah, kalau tumbuh jamur ini malah akan lebih susah lagi, anak akan terganggu minum susunya dan makannya. Oke. Oke, nggak apa-apa Bu Teksa, monggo silahkan. Bu Teksa tanya lagi nih dok, kalau penggunaan tooth mouse bagaimana dokter? Nah, tooth mouse ini adalah produk turunan susu untuk melindungi gigi. Ini juga boleh digunakan, tapi ada indikasi tertentunya juga, Bu. Dan ini juga tidak bisa menggantikan pasta gigi atau sikat gigi ya. Jadi tetap harus menggunakan sikat gigi dan pasta giginya. Baru tooth mouse ini adalah tambahannya. Nah, untuk anak di bawah umur 6 tahun, tooth mouse yang digunakan adalah tooth mouse yang tidak berfluoride. Karena dia itu akan menempel lama di gigi kan. Tooth mouse ini kita pasang malam hari, kemudian dibiarkan di gigi untuk menjadi selimut gigi agar giginya itu lebih kuat terhadap serangan lubang bakteri yang menyebabkan lubang gigi. Tapi untuk anak di atas usia 6 tahun sudah bisa menggunakan tooth mouse yang mengandung fluoride. Jadi boleh digunakan, tapi juga tidak bisa menggantikan penggunaan sikat dan pasta gigi. Dokter, masalah tooth mouse nih. Tooth mouse itu kan pernah viral banget ya dok ya. Katanya bisa untuk menghilangkan gigi yang ada white spot-nya. Nah itu apakah benar seperti itu dok? Betul, jadi tooth mouse itu untuk meremineralisasi gigi. Jadi gigi yang masih ada white spot itu kan baru terbentuk
lesi lubang gigi yang baru banget, itu masih bisa dihilangkan atau dikembalikan giginya dengan toothbrush. Tapi kalau misalnya giginya sudah terbentuk kavitas atau ceruk lubang, sekalipun dia kecil, dia nggak akan bisa dikembalikan dengan toothbrush. Gitu. Jadi harus tetap ditambal. Tapi kalau misalnya masih berupa spot-spot putih, masih bisa digunakan toothbrush. Oh,